Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa untuk yang pertama kali dalam materi PPKN bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Sistem pembagian kekuasaan. Apa sih arti kekuasaan itu? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki banyak kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Kekuasaan negara menurut John Locke. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Menurut Montesquieu, dalam teori trias politikanya, kekuasaan negara terbagi atas 3. Kekuasaan legislatif, kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan, separation of power, berarti lembaga pemegang kekuasaan negara yang terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, sehingga tidak ada kerjasama. Konsep yang kedua, pembagian kekuasaan atau division of power, berarti kekuasaan negara dibagi atas beberapa bagian, tetapi di antara bagian tersebut masih ada kerjasama. Konsep kekuasaan di Indonesia. Indonesia menerapkan konsep pembagian kekuasaan atau division of power karena di antara lembaga-lembaga negara ini masih terjalin koordinasi atau kerjasama. Contoh, dalam pembuatan undang-undang, DPR bekerjasama dengan Presiden. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian. Pembagian secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, seperti DPR, Presiden, MA, MK, KY, MPR. Itu tidak ada kekuasaan yang tertinggi, semua sederajat. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan, seperti pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan secara horizontal mengalami pergeseran setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, di mana klasifikasi kekuasaan negara yang tadinya terdiri dari 3 jenis, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 lembaga, yaitu konstitutif, eksaminatif atau inspektif, dan kekuasaan moneter. Apa itu kekuasaan konstitutif? Yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagaimana pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal ini diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang berikutnya, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama,
peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini diatur dalam pasal 23E ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan yang bersifat bebas dan mandiri. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta pemeliharaan kestabilan nilai rupiah. Hal ini diatur dalam pasal 23D UUD 1945. Dinyatakan negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Pembagian kekuasaan horizontal di Indonesia. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Pada tingkat kabupaten kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintahan kabupaten kota dan DPRD. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kekuasaan secara vertikal ini merupakan konsekuensi dari diterapkannya azas desentralisasi. Dengan azas desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahannya kepada pemerintahan daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten, atau kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu yang berkaitan dengan masalah politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 5 UUD 45 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Demikian tadi bagian pertama pada kali hari ini membahas tentang kekuasaan negara di Indonesia. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.